Isomer itu dia diartikan bahwa senyawa yang memiliki rumus molekul atau massa molekul relatif yang sama, tetapi dia memiliki struktur yang berbeda. Nah, isomer sendiri itu dibedakan menjadi dua, yaitu isomer struktur dan isomer geometri. Nah, saya awali dulu dari isomer rantai. Jadi isomer struktur yang itu dia dibedakan menjadi tiga, yaitu isomer rantai, isomer posisi, dan isomer fungsi. Isomer rantai itu iso, itu artinya sama, mer artinya mr, tapi beda rantai gitu ya. Maka kalau isomer rantai ini berarti karena dia berbeda rantai, maka mengingat-ingatnya yang satu itu dia rantainya lurus, yang satunya itu dia bercabang gitu ya. Maka misalnya saya buat N-butana gitu ya. N-butana, maka isomernya itu dia nanti jadinya 2-metil propana. Ini H3, H2, H2, H3, ini H3, H, H3, H3. Ini kita cek. Maka di sini C-nya 4, hanya ada 5 tambah 5, 10. Yang di sini C-nya 1, 2, 3, 4 sama. Hanya 3, 3, 3, 1 berarti 10 gitu. Yang kedua itu adalah isomer posisi. Ini artinya isomer itu dia sama MR atau RM-nya gitu, tapi dia beda posisinya. Posisi apa? Posisi gugus fungsi gitu. Gugus fungsinya berarti misalnya kalau dia saya kasih alkena gitu ya, maka yang satunya itu dia nanti di misalnya ikatan rangkap di nomor 1, yang satunya ikatan rangkapnya itu dia di nomor 2 atau di nomor 3, itu isomer posisi. Misalnya saya buat 1 butena gitu ya, nanti dengan 2 butena gitu. Ini hanya 2, hanya 1, hanya 2, hanya 3. Yang di sini hanya 3, H, di sini H, di sini hanya 3. Maka kita cek C-nya 4, hanya 2 tambah 1, 3, tambah 5, berarti dia ada 8. Yang di sini 3 tambah 1, 4, 1, 4, berarti ini juga C-nya 4, hanya 8. Gitu. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Kemudian yang ketiga, isomer fungsi itu mengingat-ingatnya isomer dan fungsi gitu ya. Isomer itu berarti dia sama MR atau rumus molekulnya, tapi beda gugus fungsi gitu ya. Nah, untuk di kelas 11 ini gugus fungsi itu dia yang akan kita pelajari itu ada 2, yaitu untuk alkena dengan sikloalkana. Misalnya saya buat dia propena gitu ya. Nah, ini 1 gitu. Berarti di sini 2, di sini 1, di sini 3. Berarti C-nya 3, hanya ada 6. Ini akan sama ketika dia gugusnya sikloalkana. Misalnya 1 C, 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 C gitu ya. Maka di sini hanya 2, hanya 2, hanya 2. Maka jadinya C3H6. Yang B itu dia alkuna, itu dia isomernya dengan alkadiena gitu. Berarti kalau tadi itu gugusnya ena dengan siklo, kalau yang ini alkuna, una dengan alkadiena. Diena itu berarti ikatan rangkap duanya itu ada 3 gitu ya. Misalnya saya buat dia
tuna gitu ya, misalnya H1 ini tidak ada hanya, kemudian di sini hanya ada 2, di sini hanya ada 3, maka dia akan berisomer fungsi dengan 1, 2, 3, 4. Alkadena berarti ikatan rangkapnya ada 2, maka di sini ini H2, ini H1, ini H3, maka C4 hanya ada 6. Di sini juga 1, 2, 3, 4. Di sini hanya ada 6. Ini yang disebut dengan isomer fungsi. Gitu. Paham? Apakah ada pertanyaan? Bu, izin bertanya boleh? Ya, boleh. Silakan. Itu kan ada H3, H2, sama H-nya kadang 1. Nah, itu cara menentukannya gimana, Bu? Oh, cara menentukannya itu. Karena C itu dasarnya pokoknya C itu dia mengikat H sebanyak, berikatan sebanyak 4 ikatan. Jadi kenapa di sini hanya 2, di sini hanya 1, di sini hanya 3, itu dasarnya dari ini. Rangkap 2, tunggal, gitu ya. Maka ini kan dia sudah 2, maka dia punya sisa hanya 2 saja gitu. Terus di sini 1, 2, 3. Berarti di sini sisa 1. Di sini baru mengikat 1. Berarti di sini 1, 2, 3 gitu. Maka yang tidak berikatan dengan C ini dia bisa berikatan dengan H atau berikatan dengan Cl. Karena dia alkena, maka dia berikatannya dengan H, ini H, ini H, ini H, ini H, dan ini H. Sehingga kalau dituliskan jadinya C hanya ada 2, maka di sini CH2 ikatan rangkap CH gitu ya. Terus di sini C-nya hanya ada berapa? Ada 3 gitu. Paham? Paham, Bu. Terima kasih. Oh ya, kemudian yang ini. Yang siklo itu kenapa dia bisa CH2? Itu dasarnya dari ini. Di sini C yang di sini kan dia mengikat 1, 2 gitu ya. Maka dia sisa 2 ikatan. Yang di sini dia sudah mengikat 1, 2. Berarti dia sisa 2 ikatan. Yang di sini 1, 2. Berarti dia sisa 2 ikatan. Nah, 2 ikatan ini karena dia sikloalkana, maka di sini berikatannya dengan H, dengan H, dengan H, dengan H, dengan H, dengan H, gitu ya. Nah, ini kalau dituliskan nanti jadinya seperti ini. C hanya ada 2, berarti CH2. C hanya ada 2, berarti CH2. CH2 berarti CH2. Ada pertanyaan lagi? Kalau masih bingung, bertanya nggak apa-apa ya. Jangan malu daripada nanti tidak bisa. Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Ya. B itu dia isomer geometri. Nah, isomer geometri ini dia dibedakan lagi menjadi 2. Pertama itu adalah isomer geometri itu sendiri, isomer geometri. Nah, isomer geometri berarti ini isomer geometri. Artinya apa? Artinya dia sama rumus molekulnya atau MR-nya gitu ya. Tapi beda geometrinya. Nah, beda geometrinya bagaimana? Geometrinya itu ada 2. Dia cis atau dia trans gitu ya. Mengingat-ingatnya kalau cis itu berarti dia sejajar gitu. Kalau trans mengingat-ingatnya itu transmigrasi. Transmigrasi itu berarti dia berpindah atau menyeberang gitu ya. Berpindah atau menyeberang. Maka dia seringnya adalah bersilangan. Nah, contohnya saya buat yang dia butena. CH3 ini Cl, ini Cl. Nah, ini berarti dia cis. Kenapa cis? Karena dia sejajar. CH3 sejajar. Gini ya. Terus Cl-nya ini dia sejajar. Gitu. Ini berarti nanti penamaannya menjadi cis 2,3 di
dikloro 2-butena gitu. Penomorannya dari mana? Penomorannya yang penting dari ujung C gitu ya. 1, 2, 3, 4. Sehingga nomornya ada cabang Cl di nomor 2 dan di nomor 3. Maka namanya 2,3. Karena Cl-nya ada 2, maka dikloro gitu ya. Terus ikatan rangkapnya berada di nomor 2, maka 2. Rantai C-nya ada 4, maka but. Karena dia ikatan rangkap 2, berarti butena. Gitu ya. Paham? Paham, Bu. Ya, kemudian sekarang kalau dia trans. Trans itu berarti dia berseberangan, maka yang di sini tadinya di bawah, ini dia jadi di atas sini. Menyilang. Sehingga terlihat bahwa ini nanti begini. Ini ya. Yang ini dia berseberangan gitu. Menyilang. Nah, penomorannya itu boleh dari bawah, boleh dari atas. 1, 2, 3, 4 gitu. Sehingga ini namanya ada cabang kloro di nomor 2 dan 3. Dia 2 berarti dikloro. Ikatan rangkap 2-nya di nomor 2, dia butena. Hanya yang satu ini dia sejajar, yang di bawah ini dia berseberangan. Maka namanya menjadi trans 2,3 dikloro 2 butena. Dia cermin gitu ya. Maka nanti isomernya optis. Berarti ini nanti artinya dia sama MR atau RM-nya gitu ya. Tapi posisi bercermin gitu. Posisi bercermin itu bagaimana? Ini misalnya CH3, CH2, C, ini misalnya Cl, di sini Cl, di sini CH3 gitu misalnya. Berarti nanti isomer optisnya itu terbalik itu ya. Jadinya di sini CH3, C, Cl, Cl, CH2, CH3. Jadi seperti ketika kita sedang bercermin gitu. Yang dekat dengan cermin ya jadinya dekat dengan cermin. Yang jauh dengan cerminnya maka dia akan jauh dengan cerminnya. Mengingat-ingatnya seperti itu. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Silahkan. Kalau isomer geometri hanya untuk rantai butena atau bisa untuk pentena, heksena gitu, Bu? Iya, kalau geometri umumnya dia untuk ikatan rangkap. Rangkap 2 umumnya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Reaksi hidrokarbon yang sudah saya share modul dan penjelasannya ya, itu saya garis bawahi di sini bahwa yang utama harus kalian pahami itu yang pertama itu adalah reaksi pembakaran sempurna. Reaksi pembakaran sempurna itu rumusnya adalah kalau dia ini hidrokarbon gitu ya, semua hidrokarbon ketika dia itu direaksikan dengan gas oksigen gitu ya, itu nanti dia jadinya gas karbon dioksida dan uap air gitu. Nah, kemudian hidrokarbon ini misalnya saya buat contoh. Mau dia CH4 yang direaksikan dengan gas oksigen gitu, atau C2H4 yang direaksikan dengan gas oksigen, atau C5H12 atau H8 gitu. Dia direaksikan dengan O2,
ini pasti kalau dia reaksinya itu reaksi pembakaran sempurna, maka nanti dia pasti akan menghasilkan yang namanya gas CO2 plus H2O gitu. CO2 plus H2O. Yang di sini CO2 plus H2O. Nah, nanti ketika kamu menentukan bedanya di apa antara hasil reaksi dari CH4, C2H4, C5H8 ini ketika dia direaksikan dengan O2 itu bedanya pada jumlah molekul yang dihasilkan atau banyaknya oksigen yang direaksikan. Nah, bedanya itu di jumlah molekul tiap-tiap senyawanya itu yang berbeda. Kita cek berarti jumlah molekulnya yang berbeda berarti adalah koefisiennya yang berbeda, gitu ya. Di sini C-nya 1, di sini C-nya 1, maka angka 1 tidak pernah dituliskan, gitu ya. O-nya berarti O di sini ada 2, kemudian H yang di sini 4, di sini dia 2, maka dikalikan 2 biar hasilnya 4. Maka O yang di sini 2 kali 2, 2. Maka O totalnya itu di kanan ada 4. Kalau O di kanan 4 berarti O di kiri juga harus 4. Maka yang membedakan ini dia CH-nya ketika mereaksikan 1 molekul metana berarti membutuhkan 2 molekul oksigen agar dia reaksinya sempurna. Akan menghasilkan 1 molekul gas karbon dioksida dan uap air sebanyak 2 gitu ya. Kemudian untuk yang C2H4 maka C-nya di sini 2, maka yang di kanan juga kalikan 2. H di kiri ada 4, berarti H di kanan harus kali 2 biar jumlahnya 4. Karena jumlah reaksi dikatakan setara itu asal apa? Asal jumlah unsur di ruas kiri itu sama dengan jumlah unsur di ruas kanan. Maka O yang di sini itu menjadi 4, O yang di H2O menjadi 2. Maka total O di kanan itu ada 6. Maka O yang di kiri biar dia menjadi 6, maka dia dikalikan 3. Yang ketiga C5H8 berarti C-nya 5 di sini, maka di sini 5. H-nya 8 berarti di sini kalikan 4. Maka O di sini 10, O yang di sini 4. Maka totalnya ada O sama dengan 14, berarti di sini dikalikan 7. Biar hasilnya 14. Sampai sini ada pertanyaan. Ada reaksi substitusi, ini mengingatnya adalah reaksi pertukaran gitu. Pertukaran atau penggantian atom H gitu. Nah, misalnya kalau dia alkana, dia bereaksi dengan gas halida atau dia bereaksi dengan asam halida gitu ya. Ini nanti dia akan bertukar, nanti jadinya halo alkana gitu. Kalau yang bawah itu nanti ini hasilnya untuk yang kalau dengan halida ya. Halo alkana dan asam halida. Kalau yang bereaksi dengan asam halida itu nanti dia jadinya halo alkana dengan gas hidrogen. Nah, misalnya CH4 dia direaksikan dengan Cl2 gitu. Maka nanti hasilnya yang H, yang Cl ini dia akan melepaskan H gitu ya. Hanya dia masuk ke sini sehingga nanti jadinya
yang tadinya hanya 3 jadi yang tadinya hanya 4 jadi hanya 3 ketambahan Cl. Kemudian yang tadinya Cl sudah berikatan dengan H, maka jadinya nanti HCl gitu. Namanya klorometana. Nah, ini asam karena halida berarti asam, Cl itu klor berarti klorida. Kemudian misalnya lagi CH4 gas gitu, dia bereaksi dengan HCl, maka nanti yang Cl-nya ini dia akan memecah ikatan yang dengan H, maka hanya dia akan ke sini sehingga jadinya CH3Cl gitu plus H2 gas gitu. Itu namanya reaksi substitusi gitu. Selanjutnya yang ketiga itu adalah reaksi eliminasi. Nah, reaksi eliminasi ini dia punya makna gitu ya. Reaksi eliminasi adalah reaksi pelepasan atom gitu. Sehingga nanti dia dari ikatan jenuh nanti dia akan berubah menjadi ikatan tak jenuh. Nah, kalau jenuh itu berarti dia apa? Ikatannya tunggal gitu kan. Nek jenuh kan sendirian, maka dia jenuh gitu ya. Kalau tak jenuh karena dia sudah ada temannya, berarti dia ikatannya itu ikatan rangkap 2. Misalnya alkana. Alkana dia akan melepaskan gas hidrogen gitu ya. Nanti dia akan menjadi alkena. Itu rumusnya. Contohnya misalnya CH3 gitu ya. Nah, ketika dia membentuk H ini kan berarti dia lepas. Hanya ini dia lepas 1, yang di sini juga sama. Ini lepas 1 gitu. Nah, karena terlepas, maka yang tadinya ini berikatan dengan H, ini dia akan masuk. Yang tadi berikatan dengan H akan masuk. Sehingga nanti di sini jadinya CH2 ikatan rangkap CH2. Paham? Paham, Bu. Yang selanjutnya, yang keempat itu adalah reaksi adisi. Kalau reaksi adisi itu dia adalah reaksi penambahan, mengingat-ingatnya ya, penambahan atom pada ikatan rangkap. Sehingga reaksi penambahan ini dia menjadi memecah gitu ya, memecah ikatan rangkapnya sehingga nanti dia akan ketambahan atom dari molekul yang lain gitu ya. Misalnya kalau alkena itu nanti ketika dia direaksikan dengan gas halida gitu, ini nanti dia jadinya halo alkana gitu. Dan reaksinya hanya 1 tahap. Untuk alkuna, kalau alkuna itu ketika dia nanti direaksikan dengan gas halida, ini juga nanti akan sama. Tapi dia nanti rumusnya 2 molekul halida. Nanti jadinya halo alkana gitu. Nah, misalnya saya buat contoh CH2 gitu. Ketika dia direaksikan dengan gas Cl, maka Cl ini masuk
ini masuk ke sini gitu ya. Sehingga nanti jadinya CH2, CH2, di sini ada Cl, di sini ada Cl gitu. Jadi yang tadinya ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Kalau yang alkuna itu misalnya CH2, misalnya 1, 2, ini H, ini H. Ketika dia direaksikan dengan gas Cl2, itu nanti hasilnya apa? Itu saya buat di sini ya, karena kita buat 2 tahap. Tahap yang pertama, tahap 1 itu CH rangkap 3, CH plus Cl2. Maka Cl yang di sini ini nyerang ikatan yang di sini, ini nyerang ikatan yang di sini. Sehingga nanti ini dia akan lepas. Ini dia juga akan lepas gitu. Sehingga nanti jadinya berikatannya dengan Cl. Sehingga jadinya CH, Cl, ikatan rangkap 2, CH, Cl gitu. Terus tahap yang kedua itu yang tadi CH, CH, Cl, Cl, dia bereaksi lagi dengan gas kloridanya. Sehingga nanti ini sama. Ini dia menyerang C yang di sini, ini menyerang yang di sini. Kemudian nanti karena ikatannya lepas gitu ya, nanti dia akan diisi oleh yang Cl. Sehingga nanti jadinya CH, kok CH? CH, di sini Cl, di sini Cl, strip, CH, Cl, Cl gitu. Terus ini kalau dijumlahkan, karena ini dia sama, kalau sama itu dia menjadi hilang. Kalau di ruas kiri dan di ruas kanan ada yang sama, dia menjadi hilang. Sehingga tinggal turun ke bawah. Maka CH, ikatan rangkap 3 CH, direaksikan Cl dengan Cl ditambahkan. Berarti jadinya 2 molekul Cl2. Jadinya CH, Cl2, CH, Cl2 atau 1,1, 2,2 tetrakloro 2 etana itu. Paham? Yang kelima itu adalah reaksi. Polimerisasi itu adalah reaksi pembentukan molekul dari monomer gitu. Nanti dia menjadi polimer gitu. Contohnya apa? Misalnya contohnya vinil klorida atau CH2 ikatan rangkap CH-Cl gitu ya. Ini namanya kloroetena. Nama dagangnya itu namanya vinil klorida gitu. Nah, ini ketika dia bereaksi polimerisasi, ikatan rangkapnya ini dia akan lepas, pindah ke sini. Ikatan rangkap yang di sini akan pindah ke sini. Sehingga kalau digambarkan jadinya strip CH2, ikatannya yang tadi rangkap jadi tunggal, CH, di sini Cl, ini ke sini. Terus dikurung siku, N gitu. Nanti ini namanya jadinya tambahi poli. Jadi polivinil klorida atau yang disingkat dengan PVC. PVC itu biasanya dipakai untuk apa? Biasanya digunakan sebagai pralon gitu ya. Pralon air. Itu kalau kamu lihat di pralon air itu pasti ada tulisannya PVC, berarti dia menggunakan polivinil klorida bahan dasarnya. Misalnya ini ketika dia melakukan reaksi polimerisasi, berarti kan ini gini. Yang ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, yang ini lepas pindah ke sini, ini lepas pindah ke sini. Ketemu gitu ya. Nanti ini dia jadi ikatan rangkap. Jadinya strip CH2 strip CH ikatan rangkap CH rangkap ini tunggal CH2 terus ini strip.
Terus jangan lupa karena dia polimerisasi, maka di sini harus kasih kurung siku terus N.